Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, balik lagi bersama saya, Rini Oktavianingsi. Pada hari ini, kita akan mempelajari materi turunan fungsi aljabar. Untuk itu, kita langsung aja masuk ke dalam materi. Sebelum masuk materi, di sini Ibu akan menjelaskan tentang kompetensi dasarnya terlebih dahulu, supaya teman-teman bisa lebih tahu apa maksud dari pembelajaran kita hari ini. Ya, yang pertama, 3.8 yaitu menjelaskan sifat-sifat turunan fungsi aljabar dan menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan definisi dan sifat-sifat turunan fungsi. 4.8 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar. Nah, itu dia kompetensi dasar dari materi turunan fungsi aljabar ini. Oke, kita masuk aja langsung ke teori dari turunan fungsi. Apa itu turunan fungsi? Jadi turunan fungsi itu atau yang disebut juga sebagai diferensial ya. Jadi turunan itu disebut juga atau nama lainnya adalah diferensial, merupakan suatu fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Nah, jadi contohnya apabila teman-teman nanti ketemu suatu fungsi, itu akan menjadi f aksen. Nah, ini yang disebut dengan turunan ya. F aksen. Jadi simbol ini yang menandakan suatu turunan yang mempunyai nilai yang tidak beraturan. Maka penulisan turunan fungsi y sama dengan fx akan menjadi y aksen sama dengan dy per dx atau f aksen x sama dengan dfx dibagi dx gitu ya. Oke. Nah, kita langsung masuk aja ke dalam rumusnya sekarang. Nah, rumusnya apabila teman-teman ketemu suatu fungsi fx sama dengan a x pangkat n, ya, maka akan turunannya menjadi seperti f aksen x sama dengan a dikali n x pangkat n dikurang 1. Dengan catatan adalah A ini ya, A ini itu berupa koefisien dan N ini adalah berupa pangkat. Jadi kalau misalkan nanti ketemu suatu fungsi AX pangkat N, maka hasilnya adalah koefisien dikali pangkat, kemudian X-nya pangkatnya berkurang 1, N dikurang 1. Gitu ya. Nah, di sini kita langsung masuk aja ke dalam contoh soal, supaya teman-teman lebih paham penerapan dari fungsi f aksen atau fungsi turunan itu ya. Nah, di sini sesuai dengan definisi apabila fx sama dengan ax pangkat n, maka turunannya adalah a dikali n x pangkat n dikurang 1. Untuk contoh yang pertama, tentukan turunan fungsi fx sama dengan 5x pangkat 3. Berarti di sini kita tulis dulu soalnya ya. Nah, kalau tadi kan berarti a kali n, koefisien dikali pangkat. Berarti kalau koefisien dikali pangkat itu sama aja seperti 5 dikali 3 ya. X-nya pangkatnya berkurang 1 menjadi f aksennya 5 dikali 3 X pangkat 3 dikurang 1. 5 dikali 3, 15. X pangkat 3 dikurang 1 adalah 2. Berarti hasilnya adalah 15X pangkat 2. Ya, itu adalah hasil turunannya. Yang kedua, tentukan turunan fungsi fx sama dengan negatif 20 x pangkat 4. Kita tulis lagi soalnya, ya. Kita ulangi lagi caranya. Berarti negatif 20 dikali 4, x pangkat 4 dikurang 1. Negatif 20 dikali 4, yaitu negatif 80. 4 dikurang 1, 3. Hasilnya adalah negatif 80x pangkat 3. Itu dia contohnya. Langsung lanjut kita ke contoh soal yang ketiga. Tentukan turunan fungsi gx sama dengan 12x. Kita tulis lagi soalnya. Nah, teman-teman diperhatikan kalau di sini adalah fungsinya adalah fx, maka yang di sini adalah yang dicari adalah f aksen x. Kalau di sini adalah fungsinya gx, maka yang dicari adalah fungsi g aksen x. Nah, jadi menyesuaikan ya teman-teman ya. Nah, berarti di sini kan sama aja seperti pangkat 1 ya teman-teman.
Berarti 12 dikali 1, X pangkat 0 dari 1 dikurang 1, gitu kan? Nah, di sini kita juga punya sifat di mana A pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi berapapun dipangkatkan 0 itu adalah hasilnya 1. Nah, berarti 12 dikali 1 itu 12. X pangkat 0, 1. Oke, kemudian berarti di sini 12 dikali 1 adalah 12. Nah, ini hasil dari turunan GX sama dengan 12X, gitu ya. Nah, atau teman-teman harus diperhatikan nih. Kalau teman-teman ditanya turunan dari koefisien X ya, atau angka X-nya berpangkat 1, berarti hasilnya itu adalah koefisien itu sendiri, teman-teman. Nah, hasilnya 12 gitu, atau hasilnya adalah koefisien itu sendiri. Coba Bu contoh lagi. Oke, contoh lagi. Untuk soal yang keempat, ini masih sama ya, turunannya terhadap X, atau X-nya berpangkat 1. Nah, kemudian di sini berarti dimaksudnya adalah GX sama dengan negatif 5 dikali X, berarti negatif 5-nya kan ini X-nya berpangkat 1. Berarti negatif 5 dikali 1 dikali X pangkat 0. Atau turunannya adalah G aksen X sama dengan negatif 5. Nah, berarti kan hasilnya itu adalah koefisien itu sendiri, ya kan? Hasilnya adalah negatif 5, gitu ya. Perlu dipahami ya teman-teman supaya teman-teman tidak bingung. Kalau misalkan yang ditanya adalah koefisien turunan dari koefisien X, ya berarti jawabannya adalah koefisien itu sendiri. Oke, next. Kita langsung masuk ke contoh soal kelima. Di sini Ibu tulis lagi definisinya dan bagaimana mencari turunannya supaya teman-teman lebih mudah ya, tidak buka-buka slide sebelumnya gitu ya. Nah, untuk contoh soal ke nomor 5 ini, tentukan turunan fungsi f(x) sama dengan 6. Ya, berarti soalnya adalah f(x) sama dengan 6. Yang dicari adalah turunannya. Nah, di sini kan tidak ada variabel x ya teman-teman, berarti tidak ada variabel yang bisa diturunkan terhadap x itu sendiri. Maka hasil dari fungsi turunannya atau f aksen x-nya adalah 0 karena di sini tidak memuat suatu variabel. Nah, sesuai dengan definisi, coba kita cari apakah ketika kita masukkan ke dalam rumus ini hasilnya 0. Nah, ini kan berarti ini kalau ini kan perhitungannya aja ya teman-teman ya. Sekarang kita masukkan ke dalam rumus pembuktiannya gitu ya. Kenapa bisa jawabannya 0 gitu ya. Nah, berarti kan fx itu kan sama dengan 6 dikali x pangkat 0. X pangkat 0 kan berarti 1 ya tadi ya. Nah, berarti kemudian ini kan kalau misalkan ini kan berarti A dikali N. Nah, A dikali N berarti 6 dikali 0. Maka 6 dikali 0 dikali X pangkat 0, hasilnya adalah 0 kan? 6 dikali 0, sesuatu yang dikalikan 0 hasilnya adalah 0. Maka hasilnya 0. Gitu kan ya. Walaupun 6 dikali 0 itu kan 0. X pangkat 0 itu kan 1. 0 dikali 1 ya 0. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman ketemu turunan ya atau teman-teman ketemu suatu fungsi yang ditanya turunannya tapi tidak ada variabelnya, maka hasilnya adalah 0 gitu. Oke, kita masuk ke contoh soal nomor 6. Tentukan turunan fungsi f(x) sama dengan 4x pangkat 3 dikurang 5x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 7. Nah, kita tulis dulu soalnya, kemudian kita cari turunannya. Nah, berarti kalau turunannya kita cari ya satu-satu, berarti ini 4 dikali 3, 12x. Pangkat x-nya berkurang 1, jadi 12x pangkat 2. Kemudian ini, jangan lupa tanda negatif ini masuk punyanya si 5 ini. Jadi kalau mencari turunannya berarti di sini negatif 5 dikali 2, pangkat x-nya berkurang 1, jadi negatif 10x. Nah, kemudian yang ini, berarti kalau 2x, ingat tadi kalau 2x, berarti turunannya adalah koefisien itu sendiri, jadi ditambah 2. Maka
itulah turunannya, gitu ya. Turunannya adalah 12x pangkat 2 dikurang 10x ditambah 2. Harus diperhatikan tandanya ya teman-teman, karena kalau misalkan teman-teman sudah betul hitungannya tapi salah tanda, itu berarti salah. Nah, oke, kemudian nomor 7. Nomor 7, tentukan turunan kedua fungsi Gx sama dengan 5x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 dikurang 8. Nah, kita tulis dulu soalnya. Kita cari turunannya satu-satu seperti yang contoh soal nomor 6. 5 dikali 4 berarti 20. Pangkat x-nya berkurang 1. Jadi 20x pangkat 3. Nah, ini sama kayak tadi ya, berarti negatif ini punyanya si 2. Berarti negatif 2 dikali 3, negatif 6. Pangkat x-nya berkurang 1, jadi negatif 6x pangkat 2. Nah, kemudian 4 dikali 2, 8. Pangkat x-nya berkurang 1, jadi 8x. Ingat, kalau negatif 8 diturunkan, berarti kalau tidak ada variabel x-nya, berarti ya 0, tidak usah ditulis. Maka turunannya adalah 20x pangkat 3 dikurang 6x pangkat 2 ditambah 8x. Nah, ini merupakan turunan pertama ya teman-teman ya. Sedangkan yang ditanya itu adalah turunan kedua. Artinya, kalau teman-teman ditanya turunan kedua, berarti teman-teman harus cari turunan pertama dulu. Nah, ketika teman-teman sudah mendapatkan turunan pertama, baru diturunkan lagi yang dari hasil dari turunan pertama. Itulah yang disebut dengan turunan kedua. Nah, berarti turunan keduanya berapa? 20 kali 3, pangkat x-nya berkurang 1, jadi 60x pangkat 2. Kemudian, di sini, negatif 6 dikali 2, pangkat x-nya berkurang 1, jadi negatif 12x. Nah, 8x diturunkan menjadi 8. Nah, di sini kurang ya, jadi 8. Nah, ini yang dimaksud dengan turunan kedua. Coba Bu, turunan ketiga. Nah, coba ya kita cari turunan ketiganya. Berarti kalau turunan ketiga ya dari hasil turunan kedua. Nah, berarti gimana? Berarti 60 kali 2, 120, pangkat x-nya berkurang 1. Jadi 120x. Negatif 12 dikali 1, negatif 12. Ini adalah turunan ketiga. Jadi, aksen ini melambangkan turunan juga ya teman-teman. Kalau aksennya 1 berarti turunan pertama. Kalau aksen 2 berarti turunan kedua. Kalau aksen 3 berarti turunan ketiga. Jadi, seperti itu. Oke, lanjut. Kita masuk ke contoh soal ke-8. Untuk contoh soal ke-8, ini apabila teman-teman ingin menghitung turunan yang fungsinya itu adalah sebuah perkalian, gitu ya. Atau nanti ketemu Y sama dengan U kali V adalah Y aksen, maka turunannya akan menjadi U aksen V ditambah U V aksen, gitu ya. Nah, contoh soalnya, tentukan turunan fungsi fx sama dengan 3x pangkat 2 dikali 5x pangkat 4. Ini kan u-nya, ini v-nya. Kita identifikasi soalnya dulu supaya teman-teman lebih gampang nanti memasukkan ke dalam rumus gitu ya. Kita cari u aksennya sama v aksennya. Berarti kalau u-nya itu adalah 3x pangkat 2, maka u aksennya akan menjadi 6x ya. Dari 3 dikali 2 kan 6x. Pangkat x-nya berkurang 1, jadi 6x. Kemudian, v-nya itu kan 5x pangkat 3, maka v aksennya itu adalah 5 dikali 4, 20. Pangkat x-nya berkurang 1, jadi 20x pangkat 3. Baru bisa kita masukkan ke dalam rumus. U aksen 6x ya, dikali 5x pangkat 4 ditambah U-nya itu adalah 3x pangkat 2 dikali V aksennya itu adalah 20x pangkat 3. Nah, berarti V aksennya itu kita tinggal kalikan pelangi ya. 6 kali 5 itu kan berarti 30. Pangkatnya kalau perkalian pangkatnya ditambah. Jadi di sini kan ada pangkat 1. Ada 4, berarti 1 tambah 4 adalah 5 ya. Berarti jadi 30x pangkat 5. Kemudian di sini
ditambah 3x pangkat 2 dikali 20x pangkat 3. 3 dikali 20 berarti 60x pangkat 5. Nah, teman-teman, di sini merupakan penjumlahan aljabar sejenis nih. Kenapa sejenis? Karena dia sama-sama berpangkat 5. Ketika berpangkat 5, berarti teman-teman koefisiennya bisa langsung ditambahkan. Ya, berarti 60 tambah 30, 90 X pangkat 5. Tapi kalau dia variabelnya tidak sama ya, artinya kalau di sini pangkat 4 ya berarti tidak boleh langsung dijumlahkan karena dia tidak sejenis gitu. Jadi hasil turunannya adalah 90x pangkat 5. Oke, langsung lanjut ke contoh soal nomor 9. Tentukan turunan fungsi fx sama dengan 2x dikurang 5 dikali 3x pangkat 2 ditambah 2. Kita identifikasi lagi, berarti kan ini, mana ya, ini kan U-nya, ini V-nya ya. Nah, kita identifikasi seperti contoh soal nomor 8, berarti U-nya itu adalah 2x dikurang 5. Maka U aksennya adalah 2, ya. Kemudian V-nya adalah 3x pangkat 2 ditambah 2, maka V aksennya 3 kali 2. Pangkatnya berkurang 1, jadi 6x. Itu dia. Nah, kemudian kita langsung bisa masukkan ke dalam rumus. U aksennya adalah 2, V-nya adalah 3x pangkat 2 ditambah 2, ditambah U-nya adalah 2x dikurang 5, V aksennya adalah 6x. Nah, sampai sini kita bisa kalikan pelangi ya. Berarti 2 dikali 3x pangkat 2, 6x pangkat 2 ditambah 2 dikali 2. 4. Berarti 6x pangkat 2 ditambah 4. Ditambah, nah di sini ya. Nah, ditambah 12x pangkat 2 dari sini ya. 2x dikali 6x, 12x pangkat 2. Kemudian negatif 5 dikali 6, berarti negatif 30x. Ya, oke. Nah, kemudian ada nggak yang sejenis? Oh, ternyata ada nih, sama-sama berpangkat 2. Berarti tinggal kita tambahkan saja koefisiennya. Berarti 6 ditambah 12 itu adalah 18. Nggak ada lagi kan yang sama koefisiennya, berarti langsung aja. Turunannya adalah 18x pangkat 2 dikurang 30x ditambah 4. Itu adalah turunannya. Gitu. Oke. Untuk ke contoh soal selanjutnya adalah ketika teman-teman dihadapkan dengan soal untuk mencari turunan yang bentuknya adalah pembagian. Kalau tadi bentuknya adalah perkalian, sekarang bentuknya pembagian. Bagaimana kalau bentuknya pembagian? Maka rumusnya akan menjadi Y aksen sama dengan U aksen V dikurang U V aksen dibagi V kuadrat. Untuk contoh soal ke-10 ya berarti ya. Tentukan turunan fungsi fx sama dengan 2x dikurang 1 dibagi 3x ditambah 5. Berarti kan ini U-nya, ini V-nya ya. Gitu ya. Ini U-nya, ini V-nya. Nah, kita identifikasi lagi kayak tadi. Tunggu, ini bikin V-nya agak bingung. Nah, berarti gimana? U-nya 2x dikurang 1, maka U aksennya adalah 2. Kemudian V-nya adalah 3x ditambah 5, maka V aksennya adalah 3. Nah, sampai sini baru bisa kita mencari turunannya. Ya, turunannya adalah U aksennya 2. Ya, dikali V-nya 3x ditambah 5. Dikurang U-nya 2x dikurang 1 dikali V aksennya adalah 3. Dibagi dengan V kuadrat. 3x ditambah 3x ditambah 5 dikuadratkan. Nah, sampai sini kita kali pelangi ya. 2 kali 3x berarti 6x. 2 dikali 5 berarti 10. Berarti kemudian hasilnya menjadi 6x ditambah 10. Nah, kemudian negatif 2x dikali 3 yaitu negatif 6x.
Nah, 3-nya didapat dari negatif dikali negatif 1. Nah, negatif dikali negatif 1, 1 dikali 3 itu kan 3, positif 3 ya. Dibagi dengan hasil 3x ditambah 5 dikuadratkan. Coba kita hitung bareng-bareng ya. Kalau 3x ditambah 5 dikuadratkan, berarti kan seperti 3x ditambah 5 dikali 3x ditambah 5. Nah, 3x kali 3x yaitu 9x kuadrat. 3x dikali 5, 15x. Kemudian 5 dikali 3x, 15x juga ya. Nah, 5 dikali 5, 25. Berarti hasil akhirnya ada nggak nih yang sejenis? Ada ya? Variabelnya sama-sama x, maka 9x pangkat 2 ditambah 15x ditambah 15x, 30x ditambah 25. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, ini kita taruh nih di sini. Nah, gitu kan ya. Nah, kemudian diperhatikan lagi nih. Ternyata di sini 6x sama negatif 6x, berarti kita bisa coret. Maka hasil turunannya adalah 13 dibagi 9x kuadrat ditambah 30x ditambah 25. Oke, untuk turunan pembagian di sini ada cara cepatnya. Kita coba dengan soal yang sama, soal nomor 10. Kita hafalkan dulu nih jawabannya. 13 dibagi 9x kuadrat ditambah 30x ditambah 25. Di sini kita menggunakan cara cepat. Ya, apabila cara cepatnya mempunyai fungsi yang sama, yaitu ax ditambah b dibagi cx ditambah d, maka turunannya akan menjadi a kali d dikurang b kali c dibagi cx ditambah d dipangkatkan 2. Berarti kalau penyebutnya tinggal sama aja ya, tinggal dipangkatkan 2. Berarti kan ini ya soal nomor 10 yang tadi. Nah, kita tulis lagi soalnya. Kemudian kita identifikasi turunannya. Berarti A kali D. A-nya berarti berapa? A-nya itu adalah 2. 2, D-nya itu adalah 5. 2 kali 5 dikurang B. B-nya ini ya teman-teman, negatif 1. Jadi B-nya itu bukan 1, tapi negatif 1. Tanda yang di depan angkanya itu merupakan tandanya si 1. Jadi termasuk punyanya si 1. Jadi B-nya itu adalah negatif 1. C-nya adalah 3. Dibagi 3x ditambah 5 dikuadratkan. Nah, 2 kali 5, 10. Negatif 3 kali 3, negatif 1 kali 3, negatif 3. Dikali negatif, positif kan? Seperti 10 ditambah 3. Jadi jawabannya adalah 13 dibagi 9x kuadrat ditambah 30x ditambah 25. Nah, jadi sini teman-teman boleh dijabarkan seperti ini, boleh tidak, boleh sampai sini doang. Sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Contoh lagi Bu, coba. Gitu. Oke, contoh lagi. Nah, kita tulis lagi rumusnya. Berarti kan ini sudah sesuai dengan fungsi yang ini ya. Tinggal kita coba memasukkan rumusnya sesuai dengan yang di atas. Berarti F aksennya A kali D. A-nya 5, D-nya 4. Berarti 5 dikali 4 dikurang B kali C. 3 dikali C-nya berapa? Nah, di sini kan ada X. Berarti kalau koefisien X depannya adalah 1. Berarti 3 dikali 1. Oke. Per Cx ditambah D dikuadratkan. Berarti X ditambah 4 dikuadratkan sampai sini aja. Nah, kita lihat lagi. 5 kali 4, 20. 3 kali 1, 3. Berarti 20 kurang 3 adalah 17 per X ditambah 4 dikuadratkan. Nah, jadi teman-teman boleh sampai sini. Boleh X ditambah 4 dikuadratkannya, teman-teman jabarin juga boleh. Jadi nanti tergantung kebutuhan di dalam
option jawabannya ya. Kalau nanti option jawabannya adalah pilihan ganda, maka cari yang sesuai. Kalau tidak ada yang seperti ini, maka berarti penyebutnya dijabarkan, seperti contoh soal yang ke-10 yang tadi Ibu bahas, gitu ya. Oke, itu dia materi kita pada hari ini. Cukup simpel menurut Ibu ya kalau mengenai turunan ini. Semoga ilmunya bermanfaat, semoga kalian dapat mencerna dengan mudah apa yang sudah Ibu jelaskan. Kemudian Ibu ada latihan soal, silakan teman-teman kerjakan. Ada 10 latihan soal. Oke, jangan lupa untuk komen, like, and subscribe apabila video ini bermanfaat. Oke, kita langsung aja masuk ke contoh soal yang pertama.